Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Payback yang rilis tahun 1999. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang perampok bernama Porter yang diperankan oleh Mel Gibson yang dihianati oleh istrinya. Setelah menampar istrinya, justru lebih memilih sahabat suaminya yang sama sebagai perampok yang menghabisi suaminya sendiri. Pagar makan tanaman, perampok makan perampok. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dimulai di mana Porter dan Val Resnick, dua sahabat yang sedang mengatur siasat untuk merampok kurir Asia pembawa uang yang sedang dalam perjalanan. Tak lama kemudian mobil targetnya melintas. Kemudian mereka mengejar. Untuk memuluskan operasinya, Porter menabrak mobilnya ke mobil target. Setelah itu Porter dan Val beraksi mengambil uang dalam mobil yang penumpangnya dalam keadaan tak sadarkan diri. Lalu mereka meninggalkan targetnya dibantu Lynn, istrinya Porter. Kemudian mereka berhenti di tempat sunyi untuk membagi hasil rampokannya. Lynn yang sudah menghitung hasil rampokannya mengabarkan pada Porter bahwa hasil rampokannya berjumlah $140.000 dengan pembagian $70.000 untuk Porter, $60.000 milik Val, dan $10.000 untuk dirinya. Namun saat Porter beranjak meninggalkan Val, adegan berikutnya tak diduga dan tak dinyana. Tiba-tiba Lynn menembak Porter bersongkokol dengan Val untuk menyingkirkan Porter. Sebelum Val meninggalkan Porter, Val mengambil uang bagiannya lalu memberikan foto Porter yang sedang bermesraan dengan seorang PSK bernama Rosie. Kemudian dia memberikan hadiah ke Porter. Mereka mengira Porter sudah mati. Mereka bergegas meninggalkan Porter. Ternyata bosku, sangkaan Lynn dan Val salah. Porter masih hidup. Setelah sembuh dari lukanya, ia mencari Porter dan Val untuk mengambil uang bagiannya. Pencariannya dimulai dengan mencegat di depan rumah Lynn yang pulang dalam kondisi mabuk. Ketika Lynn sudah berada di rumahnya, Porter baru beraksi. Ketika yang datang Porter, Lynn kaget melihat Porter masih hidup yang datang kembali untuk mengambil uang bagian hasil curiannya. Lynn pun menjelaskan keberadaan Val sejak 2 bulan yang lalu. Val pindah tempat yang tidak diketahui oleh dirinya. Val hanya mengirim uang kepada dirinya setiap sebulan sekali diantar oleh seorang kurir. Pada kejadian itu pun kita baru memahami mengapa Lynn mengkhianati Porter, karena ia cemburu pada Porter yang telah selingkuh dengan seorang wanita yang ada dalam foto pemberian Val. Porter pun menjelaskan bahwa wanita dalam foto itu adalah PSK yang pernah ia tolong bernama Rosie dulu sebelum mengenal Lynn. Dalam pertemuan itu, kita mengetahui bahwa sekarang Lynn pecandu obat terlarang. Hal ini ketahui karena di dalam sebuah kotak ada alat penyedot otek. Alat itu diambil oleh Porter untuk dibuang. Pada saat Porter mandi, Lynn yang sudah kecanduan otek mengambil suntikan di tempat rahasia, yakni di bawah sandalnya. Sewaktu Porter kembali ke kamar, di sana Lynn sudah tak bernapas karena OD. Bersamaan dengan itu, di luar ada kurir datang. Sewaktu Porter mengetahui yang datang itu kurir utusan Val, ia langsung menghajarnya. Lalu mengintegrasi untuk mengetahui keberadaan Val. Rupanya, kurir itu bukan hanya mengirimkan uang saja, melainkan pemasok obat terlarang untuk dikonsumsi oleh Lynn. Dengan kasar, Porter menanyakan di mana Val berada. Awalnya si kurir enggan menjelaskan, namun karena Porter terus menghajarnya, akhirnya kurir itu dengan terpaksa menjelaskan bahwa Val bekerja dengan Arthur Stegman. Dan Porter langsung ke TKP di mana Val berada dengan mendatangi kantornya Arthur Stegman yang dijaga security. Demikian juga petugas security. Dia tidak langsung menjawab ketika Porter menanyakan keberadaan Arthur. Setelah dihajar, si security baru membawa Porter ke tempat di mana Arthur berada. Tiba di sana, Porter disambut oleh detektif Hick dan detektif Larry mau menangkapnya. Namun Arthur mencegahnya. Lalu Porter memberitahu Arthur sambil melemparkan narkoba yang dibungkus ke meja kedua detektif. Sambil bicara pada Arthur bahwa anak buahnya telah dihajar oleh dirinya, membuat kedua detektif curiga terhadap Arthur sebagai pemasok narikolor bapak. Sementara Arthur membawa Porter keluar agar obrolan antara dirinya dengan Porter tidak didengar oleh kedua detektif. Dalam obrolan itu, Porter mengungkapkan bahwa Lynn telah meninggal karena OD dan Arthur harus bertanggung jawab.
Namun Arthur menyangkal bahwa dia tidak memasok ke Lin. Itu semua perintah dari Paul. Sewaktu Porter menanyakan keberadaan Paul, Arthur menjawab tidak mengetahui di mana Paul berada. Sebelum beranjak, Porter nitip salam pada Paul bahwa dirinya belum mati dan akan mengambil uang bagian yang dirampas oleh Paul. Adegan beralih ke Paul yang sedang diberitahu resepsionis hotel bahwa ada wanita tertarik pada Paul dan ingin menemuinya di kamar. Paul pun menyetujuinya. Lalu, tak berapa lama kemudian datang wanita cantik bernama Phil menemui Paul yang sedang ngobrol di telepon bersama Arthur. Arthur menyuruh Paul untuk segera menemuinya karena ada hal yang penting yang akan ia sampaikan. Gak pakai lama, Paul pun segera meluncur ke TKP menemui Arthur. Gak pakai lama pula Arthur menyampaikan titipan salam dari Porter yang akan menagih utang pada Paul, membuat Paul kebakaran jenggot. Di tempat lain, Porter sedang berada di tempat prostitusi mencari Rosie dengan menemui Michael untuk diantarkan ke Rosie untuk meminta bantuan Rosie menunjukkan alamat di mana Val berada. Saat bertemu dengan Rosie, Rosie pun seperti enggan memberi alamat Val karena ia khawatir Val membunuhnya. Namun karena Porter menjamin keselamatannya, akhirnya Rosie pun menjelaskan keberadaan Val pada Porter. Porter pun langsung beraksi mendatangi Paul di kamar sebuah hotel. Di sana Paul sedang tidur dengan Phil. Saat Paul terbangun, ia kaget karena di hadapannya sudah berada Porter. Sewaktu Paul akan mengambil pistol, pistolnya sudah diambil Porter sambil menagih. Paul menjelaskan bahwa semua uang hasil rampokannya dulu ia serahkan ke sebuah organisasi kriminal bernama The Outfit. Namun Porter tak mempedulikannya. Ia tetap ngotot agar uangnya dikembalikan besok tengah hari. Ketika Porter akan menghajar Paul, dicegah Phil. Untuk selanjutnya Phil menghajar Paul. Setelah Paul tak berdaya, Porter menanyakan di mana Paul mempunyai foto dirinya bersama Rosie. Dijawab Paul bahwa para PSK banyak yang menyimpan foto itu. Lalu ia kembali mengancam Paul untuk mengembalikan uangnya besok tengah hari dekat telepon umum. Adegan beralih ke Paul yang menemui Carter, agen organisasi kriminal, untuk mengambil sebagian uang yang diinvestasikannya, yakni sebesar $7.000. Namun Carter menolak dan menyuruh Paul untuk mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya. Kembali ke Porter yang sedang menuju ke tempat perjanjian dengan Val. Tiba di sana ia tiba-tiba diserang oleh kelompok kurir rahasia yang dulu uangnya dirampok. Tapi saat Porter akan diperdayakan, datang detektif Hick dan detektif Larry, membuat Val kecewa. Adegan beralih pada Rosie yang kedatangan Val memaksa untuk menunjukkan di mana Porter. Rosie menjawab Porter ada di kamar. Setibanya di sana, dari tempat tidur anjing Rosie menyerang Val. Rosie pun membantu untuk menghajar Val. Namun serangannya tak kena sasaran dan dia dapat ditaklukkan Val sambil dipaksa untuk menjelaskan keberadaan Porter. Pada saat yang bersamaan datang Porter menegurnya. Lalu Porter memaksa Paul untuk menyebutkan siapa bos dari organisasi Outfit. Awalnya si Paul tak mau menyebutkan karena ia takut berurusan dengan Carter. Karena Porter terus memaksanya, akhirnya dia mengungkapkan pimpinan organisasi kriminal yakni Justin dan Carter. Kalau Justin sedang berada di luar kota, sedangkan Carter ada di apartemennya. Sebelum Porter beranjak, ia mendor dulu Paul. Kemudian Porter mendatangi markas Carter. Sebelum masuk, ia digeledah untuk melepaskan senjata. Sewaktu dia masuk ke ruangan Carter, Porter langsung menghajar anak buah Carter. Lalu ia menagih uang $70.000 yang diinvestasikan oleh Val. Namun Carter menjawab tidak bisa, karena dalam aturan organisasi bisnisnya, investasi tidak bisa ditarik secara tiba-tiba. Lalu Carter menelpon Bronson bahwa dirinya diancam akan dibunuh bila uang yang diinvestasi Val tidak diberikan. Untuk menjelaskan aturan organisasinya, Bronson menyuruh pada Carter untuk langsung bicara dengan Porter. Lalu Porter berkomunikasi dengan Bronson via pengeras suara telepon. Porter tetap ingin menarik uang $70.000. Kalau tidak bisa, Carter yang akan jadi korbannya. Karena Bronson tetap menolak, ia mendor Carter dan memberikan waktu 20 jam pada Bronson untuk mengembalikan uangnya. Lalu ia mengambil buku Carter yang di dalamnya ada alamat Justin. Adegan berpindah ke Justin yang baru datang liburan. Ketika ia masuk rumah, di sana sudah ada Porter dan mengancam akan membunuh Justin bila uangnya tidak segera dikembalikan.
Karena terus diteror oleh Porter, akhirnya Justin bersedia untuk mengembalikan uang Porter yang akan diantarkan oleh seseorang demi membawa rangsal di stasiun kereta api. Setelah urusannya selesai, Porter keluar dan bermaksud menumpang taksi. Namun, saat dia masuk, dia ditodong oleh Arthur yang akan membawa Porter ke pimpinan outfit dan menyuruh Porter untuk tidak melawan. Sedetik kemudian, bosku, Porter dapat mengambil pistol yang dipegang Arthur dan menghajar Arthur. Lalu, datang kelompok kurir rahasia sambil mendorong mobil dan tubuh Arthur. Sedangkan Porter dapat menyelamatkan diri dan keluar dari mobil. Sejurus kemudian, Porter memberontak musuhnya dari belakang. Musuhnya pun tak tinggal, dia menyerang dengan mobilnya hingga Porter ditabrakkan ke tumpukan kardus. Baru saja selesai, musuh-musuhnya tersenyum. Tiba-tiba dari bawah mobil Porter menyerang sehingga menyisakan Pierce seorang. Lalu Porter masuk mobil Bob. Kejadian tersebut diawasi oleh Justin Guest dan anak buahnya. Mereka menunggu mobil Porter lewat. Namun sekali lagi, aksi serdik Porter diperagakan. Ternyata mobil Bob yang ditunggunya dikendarai oleh Rosie. Sedangkan Porter datang menodong Justin, menyuruh anak buahnya ikut bersama menuju stasiun. Lalu mereka ditahan di sebuah gudang. Untuk selanjutnya, satu persatu, one by one, penjaga Bronson dihajarnya. Tak hanya itu, Cok. Porter pun merampas senjata dari tangan anak buah Bronson. Ketika kereta api tiba, mereka disuruh naik kereta, sedangkan dirinya duduk di kursi di mana pembawa pistol duduk. Setelah kereta api berangkat, seorang pemuda mendekati Porter dan menyerahkan uang sejumlah $130.000. Tapi Porter menolaknya karena uang bagiannya hanya $70.000. Saat pemuda mau mengambil tasnya, tiba-tiba Bronson menembaknya. Porter pun balas menembak, namun dicegah sang pemuda. Sedetik kemudian, Porter dapat menembak Bronson. Dalam keadaan terluka, Porter meninggalkan stasiun. Di sana, sudah ada Justin dan anak buahnya menghadang. Lalu Justin memilih untuk meninggalkan Porter. Sementara Porter terhujung menahan sakit. Lalu datang Rosie membawa Porter untuk diobati. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Payback. Semoga dapat terhibur. Cerio, bye-bye.